Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Di sini kami dari kelompok berapa teman-teman? Dari kelompok 5. Oke, dari kelompok 5 mau menjelaskan tentang gravity casting sama patrolling. Oke, ini ada anggotanya, ada 4. Yang pertama Satria Bima Dibolker, yang kedua Sutandi Marubowo, yang ketiga Torik Alhaq, sama yang terakhir, nah ini Yoga Yulia Putra ini. Baik, pokok pembahasan yang pertama gravity casting, dimulai dari pengertian. Untuk gravity casting ini merupakan teknik pengecoran yang paling tua karena sangat simpel sekali dengan cara menuangkan cairan logam ke dalam cetakan. Hanya seperti itu, seperti kita membuat agar-agar bentuk love. Jadi kita hanya memasukkan cairan agar-agar ke dalam cetakan dan ditunggu selama beberapa selang waktu. Nah, nanti kalau sudah padat itu sudah jadi. Nah, jadi tekniknya atau prinsip kerjanya kurang lebih seperti itu. Dan tiap teknik pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Untuk gravity casting ini kelebihannya cetakan bisa digunakan berkali-kali. Jadi cocok untuk produksi yang mengejar sebuah kuantitas atau mengejar jumlah produksi yang sangat banyak. Namun untuk kekurangannya pembuatan cetakan biasanya cukup mahal serta kurang cocok untuk membuat benda-benda yang berbeda. Jadi ini ibaratnya satu jenis 1000 satu jenis untuk 1000 benda, bukan 1000 jenis untuk masing-masing satu benda. Semoga kalian paham apa yang saya katakan. Selanjutnya, untuk prosesnya, proses gravity casting ini cetakan terdiri dari dua bagian yang terpisah. Itu bisa dilihat pada gambar. Namun pada saat dilakukan pencetakan, dua bagian tersebut disatukan terlebih dahulu dan dikunci. Tujuannya untuk ruangnya agar tertutup dan membentuk sebuah pattern yang sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, tuangkan cairan logam melalui lubang yang tersedia. Nah, itu pada gambar sudah nampak mana lubangnya. Dan yang ketiga adalah waktu menunggu hingga cairan logam mengeras atau memadat. Waktu yang digunakan disesuaikan kepada jenis logam yang digunakan. Yang terakhir, jika cairan logam sudah mengeras, maka cetakan bisa dibuka dan bisa dilihat hasil produknya. Nah, di sini perlu diperhatikan kalau titik didih pada cetakan itu pastinya harus lebih tinggi daripada logam. Kenapa? Karena kalau kita memakai cetakan dengan titik didih atau titik leleh yang lebih rendah daripada logam yang akan kita buat, ya cetakannya pasti bakal rusak gitu. Selanjutnya, nah ini sudah kita sediakan simulasi atau gambaran bagaimana proses gravity casting. Ini saya ambil dari YouTube. Nanti pasti kita nggak bakal dapat AdSense karena bakal kena copyright, tapi nggak apa-apa. Baik, ini adalah gambaran dari proses gravity casting. Nah, itu stop dulu Mas Satria.
Itu adalah proses penuangannya. Jadi cetakannya itu awalnya dua bagian tapi dikunci sehingga menjadi satu dan rapat pastinya, tujuannya agar eh, tidak bocor alias cairannya ini tidak sampai keluar dari pattern atau jalur yang sudah ditetapkan. Nah, pada video ini eh, yang bikin video ini bercanda katanya tekannya atau itu siang, padahal sebenarnya tidak perlu karena eh, proses penungguan biji besi cairan besi ini atau cairan logam ini tidak selama itu, jadi cukup beberapa menit saja sudah bisa padat. Lalu pada bagian ini operator using spray gun itu cuma disemprot tanpa ada cairan, jadi hanya istilahnya dikipasin biar eh, panasnya itu cepat hilang gitu, cepat padat. Nah, ini kurang lebih hasilnya, bisa diangkat. Terima kasih Mas Satria atas videonya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat microgravity testing. Dari pengamatan ini dilakukan di Laboratorium Metalografi di Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang menjelaskan bahwa struktur mikro dari produk pengecoran aluminium terdiri dari fasa aluminium dan fasa beta, yaitu silikon. Fasa alfa aluminium berwarna terang, fasa beta silikon berwarna gelap dan cenderung memanjang. Ketika laju pembekuan lama, maka atom bergerak bebas untuk saling berikatan. Maka fasa beta akan terlihat besar namun tidak merata. Apabila melaju cepat pembekuan cepat, maka fasa beta atau silikon ukuran lebih kecil namun lebih merata dan rapat. Pada metode pengecoran, gravity investment casting dapat dilihat fasa beta atau silikon terlihat mempunyai bentuk yang besar dan lebih renggang daripada gravity casting. Pada gravity casting, terlihat fasa beta atau silikon lebih padat dan lebih merata. Hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh nilai kekerasan terhadap ukuran, distribusi, dan kerapatan pada fasa beta. Untuk selanjutnya yaitu contoh produk dari gravity casting. Dari gravity casting ini biasanya digunakan untuk benda yang tidak memiliki kepresisian yang tinggi dari segi ukuran maupun visual dan akan mendapat proses permesinan kembali setelah pencetakan tersebut. Contoh dari produknya yaitu block engine dan silinder head. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoga Jaya Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan proses hot rolling. Untuk yang pertama, kita bahas pengertian hot rolling terlebih dahulu. Hot rolling merupakan tahap awal dari proses pengerolan material. Hot rolling dilakukan di atas suhu rekristalisasi. Material yang akan di-roll biasanya berupa ingot atau lem hasil pengecoran. Material tuang memiliki struktur yang kasar dan butir-butirnya tidak seragam. Karena struktur di dalamnya kasar dan tidak seragam, material tuang kelebihannya yaitu yang pertama sifatnya lebih homogen, lalu gaya pembentukan yang dibutuhkan relatif lebih kecil dan bebas dari tegangan sisa. Dan kekurangannya yaitu dimensinya kurang akurat dan permukaan akhir kasar akibat oksidasi. Next. Proses hot rolling yaitu celah antara dua roll yang berputar lebih kecil daripada ketebalan logam yang akan masuk. Benda kerja terjepit di antara dua roll sehingga timbul gaya gesek yang diperlukan untuk menggigit dan menarik benda batang atau lembaran logam agar dapat batang atau lembaran logam yang melewati roll berputar permukaan. Tegangan geser permukaan menimbulkan tegangan gesek antara permukaan roll dengan benda kerja. Gaya gesek ini bertanggung jawab untuk menarik benda kerja agar dapat masuk ke dalam celah roll. Deformasi ini menghasilkan benda kerja menjadi bertambah panjang dengan luas penapang atau tebal yang menurun. Berikut merupakan link video mengenai proses hot rolling untuk menambah gambaran kalian jika kalian merasa kurang paham atas penjelasan saya tadi.
Pada materi berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat mikro hot rolling. Pada gambar pertama, hasil pengujian struktur mikro sebelum proses hot rolling. Hasil pengujian mikrografi sebelum proses hot rolling, pembesaran sebesar 50 kali lipat dan pembesaran 100 kali lipat. Dan dapat dilihat di gambar nomor 2, hasil pengujian struktur mikro sesudah hot rolling dengan penambahan karbon arang kelapa dengan 50 mesh. Hal ini sesuai penelitian Umama Hesber, yaitu bentuk butir semakin menipis seiring dilakukan pengerolan. Terlihat bahwa material baja karbon setelah diberi perlakuan hot rolling, ukuran butirnya semakin kecil akibat pemanasan dengan suhu 938 Celcius di atas suhu rekristalisasi material tersebut, dan bentuk butir cenderung lebih rapat dari raw material dan cenderung lebih pipih sesuai arah pengerolan setelah diberi perlakuan rolling. Hal ini sesuai dengan teori hot rolling pada buku Singh Rajender 2006 yang menyatakan bahwa bentuk butir akan lebih rapat dan pipih mengikuti arah pengerolan. Pada pengujian struktur mikro pada raw material sebelum dan sesudah rolling dengan pembesaran 50 kali dan 100 kali, dari gambar dapat dilihat struktur mikro dengan batas butir yang bulat. Pada gambar menunjukkan perubahan struktur mikro material yang telah direduksi ketebalannya. Dapat dilihat batas butir yang memipih seiring dikenai reduksi ketebalan. Setelah direduksi, batas butir berubah menjadi tipis. Menipisnya batas butir disebabkan deformasi plastis selama pengerolan. Hal ini sesuai penelitian Mas Hesber, yaitu bentuk butir semakin menipis seiring dilakukan pengerolan. Terlihat bahwa material baja karbon setelah diberi perlakuan hot rolling, ukuran butirnya semakin kecil akibat pemanasan dengan suhu 938 Celcius. Dan bentuk butir cenderung lebih rapat dari raw material dan cenderung lebih pipih sesuai arah pengerolan setelah diberi perlakuan hot rolling. Pada raw material, kristal ferrit mendominasi dibandingkan perlit. Kristal ferrit mempunyai sifat lunak dan perlit mempunyai sifat lebih keras. Jika ferrit lebih mendominasi daripada perlit, mungkin akan ditemukan kekerasan yang lebih rendah. Berikut adalah contoh produk hot rolling. 1. Bloom biasanya memiliki penampang persegi dengan sisi paling tidak sebesar 150 mm. Proses lebih lanjut dengan proses pengerolan bentuk sehingga menghasilkan bentuk-bentuk struktur seperti rel kereta. 2. Slab biasanya memiliki penampang persegi panjang. Slab dapat dirol menjadi plat dan lembaran material atau sheet atau set. 3. Billet memiliki penampang persegi panjang namun berukuran lebih kecil dibandingkan dengan bloom. Billet dirol dengan proses pengerolan bentuk menjadi batang persegi atau bar dan batang lingkaran atau rod. Dapat dilihat pada gambar di samping. Sekian dan terima kasih. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.